Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam program Risalah untuk Ayah. Kali ini saya akan berbicara tentang ayah biologis versus ayah ideologis. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ayah biologis itu adalah ayah yang menjadi sebab lahirnya seorang anak. Bahasa Arab disebut dengan istilah walidun. Kalau ibu itu walidah. Ayah biologis itu biasanya ya sangat serius memperhatikan fisik anaknya, biologis anaknya. Istri mengandung diperhatikan, ayah siaga misalnya. Lalu melahirkan istrinya, dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Lalu kemudian bekerja keras, banting tulang, kasih makan anaknya dengan nutrisi-nutrisi. Lalu kemudian dia kuliahkan. Setelah sebelumnya disekolahkan, kalau perlu dicarikan tempat bekerja. Ayah biologis ini biasanya nggak concern dengan halal dan haram. Ayah biologis ini nggak concern dengan apa pendidikan pertama yang harusnya diberikan anak. Pokoknya ya sebagaimana kebanyakan anak orang, TK, SD, SMP, SMU, kuliah, S1, S2, S3, bekerja, dapat gaji, menikah. Terus begitu. Lalu kalau ayah ideologis yang bagaimana? Ada pepatah dalam bahasa Arab yang menarik, bahwa ayah biologis hanya membesarkan fisik, tetapi ayah ideologis membesarkan jiwanya. Ayah biologis membuat anak hidup selama di dunia, tetapi ayah ideologis mengantarkan anak sampai ke surga. Kira-kira kita ayah yang mana ini? Mudah-mudahan naik dari sekedar ayah biologis menjadi ayah ideologis. Al-Quran punya ungkapan seperti ini. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Sekali-kali Muhammad bukanlah bapak bagi salah seorang di antara kalian. Jadi penyebutannya bukan walidun tapi abun. Jadi menjadi ayah yang walidun sekaligus abun. Biologis dan ayah ideologis. Seperti apa ayah ideologis itu? Pastinya concern dengan halal dan haram tentang anaknya. Dan pastinya yang pertama kali diajarkan ilmunya kepada anak adalah mengenal Tuhannya. Sehingga anak ini kemudian menjadi anak saleh, dididiknya. Dan target setelah dia mengenal Tuhannya adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebaliknya kalau ayah-ayah biologis seringkali membesarkan monster di dalam rumahnya. Banyak ayah kecewa pada anaknya sendiri. Setelah besar, anaknya menjadi musuh baginya. Menjadi fitnah baginya. Jangankan menjadi sandaran hidup sebagaimana Ibrahim yang bangga pada anaknya Ismail. Kebanggaan seorang ayah dari anaknya adalah ketika anaknya sudah biasa diajak bekerja bersama ayahnya, membangun cita-cita dan peradaban ke depan. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Ismail sampai pada usia bisa bekerja sama, bahu-membahu, membangun agama ini, mendirikan Ka'bah, disuruh sembelih. Itu puncak kebahagiaan seorang ayah. Tapi para ayah jangan putus asa. Jika anakmu sekarang sudah menjadi monster, bertobatlah. Dan ada tips, mari menjadi ayah ideologis. Kita rebut hati anak kita. Kita ambil kembali jiwanya. Kita rengkuh lagi batinnya. Kita fokus memberikan asupan-asupan pengenalan tentang Allah kepadanya. Dan kita berjuang lagi. Tidak berharap apapun dari dia kecuali dari Allah. Dan kita beri dia makanan yang halal. Sebagai bentuk pertobatan dari masa lalu. Ayah,
Kata Luqman di dalam surat Luqman ayat 13. La tusyrik billah. Kembalikan posisi ini kepada anakmu. Tatkala Luqman memberikan nasihat yang disertai dengan sedikit peringatan kepada anaknya. Wahai anakku, janganlah kamu sekutukan Allah. Inilah pendidikan pertama ayah ideologis. Di sini ayah ideologis berjuang memasukkan, menghujamkan ke dalam jiwa anaknya. La tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Kuatkan, tanamkan di mindsetnya bahwa syirik adalah bentuk penganiayaan diri terbesar sebagai manusia. Pelecehan kemanusiaan yang paling parah. Jadi bukan hak asasi manusia biasa yang sedang kita bicarakan. Tapi kalau mau lebih hebat lagi, Al-Baqarah 133. Am kuntum syuhada in hadara Yaqub al-maut in qala libani ma ta'buduna min ba'di. Ayah ideologis bernama Yakub mengevaluasi hasil pendidikan anak-anaknya selama ini. Biasanya yang suka evaluasi pendidikan anak itu guru ya. Ayah jarang sekali. Sebelum tersiksa di hadapan Allah, Yakub alaihissalam panggil 12 anaknya sebelum sakaratul mautnya. 3 hal yang diminta dari anaknya dengan 1 pertanyaan. Untuk menjadi penentu apakah dia menjadi ayah sukses atau menjadi ayah gagal. Sebagai ayah ideologis sekaligus ayah biologis. Untuk anak-anak yang 12. Anakku, 1 pertanyaan ayah. Siapakah gerangan yang kalian sembah selepas kematian ayah? Apa kata anaknya? Kami akan menyembah. Na'budu ilahaka. Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq. Kami akan menyembah Tuhan ayah, Tuhan kakek Ibrahim, Tuhan kakek Ismail, dan Tuhan kakek Ishak. Tauhid yang pertama. Ilahan wahidan. Kami akan mentauhidkan dan tidak akan sekutukan sesembahan ayah dan sesembahan kakek. Dan yang ketiga, wa nahnu lahu muslimun. Kami akan berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan ayah dan Tuhan kakek. Dan kami akan disiplin untuk menjalankan aturan-aturan Tuhan ayah dan Tuhan kakek. 3. Inilah pendidikan ayah ideologis. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.